Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Makhrita Hanum, KC dari Sidoarjo. Malam ini saya mau menjelaskan mengenai ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal atau JPH. Yang pertama yaitu terdapat di dalam firman Allah, di mana terkait hukum halal dan haram Allah berfirman di berbagai surat, di antaranya yaitu yang pertama surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dan surat yang kedua yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik yang kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepadanya. Kemudian surat yang ketiga yaitu surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, Allah berfirman yaitu, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal salehlah, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah yaitu Bismillahirrahmanirrahim, inna halalat bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mustahibiha la ya'lamuhunna kasyarun minan nasi famanittaqa subuhati faqadistabra lidinihi wa irdin wa man waqa'a fi subuhati waqa'a fi haram, yang artinya yaitu sesungguhnya perkara hal itu jelas dan perkara haram itu jelas, tapi antara keduanya adalah perkara samar-samar yang tidak diketahui banyak orang. Maka siapa yang menghindari subhat, maka ia menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh kepada subhat, maka ia jatuh kepada hal haram. Kemudian penjelasan mengenai penyebaban keharaman. Penyebaban keharaman itu ada 6. Yang pertama yaitu karena najis, yang kedua kotor dan menjijikkan, ketiga berbahaya, keempat memabukkan, dan kelima binatang buas, serta yang keenam yaitu ada dalil yang melarang. Penjelasan dari yang pertama yaitu najis. Apakah yang dimaksud dengan najis? Najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat. Setiap yang najis hukumnya haram dikonsumsi. Misalnya seperti babi, anjing, darah, hewan ternak yang tidak disembelih dengan syar'i, dan makanan yang terkena najis. Najis dibedakan menjadi 2 yaitu najis serta mutanajis. Najis adalah segala hal yang dianggap kotor oleh syariat, ialah haram dikonsumsi dalam kondisi ikhtiar, hanya boleh dikonsumsi dalam kondisi darurat. Kemudian mutanajis adalah hal yang tersentuh najis, ia haram dikonsumsi sebelum disucikan kembali. Barang hal yang mutanajis bisa menjadi halal jika telah disucikan. Kemudian ragam najis atau macam-macam najis. Najis ada 3 yaitu najis mughalaza, najis mukhaffafa, dan najis mutawasita. Najis mughalaza yaitu najis berat, misalnya yaitu babi, anjing, serta turunan keduanya atau salah satunya. Kemudian najis mukhaffafa atau najis ringan yaitu urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum mengkonsumsi selain air susu ibu. Najis mutawasita yaitu najis sedang, yaitu najis selain 2 kategori di atas. Bagaimana cara pembersihan barang mutanajis? Berikut adalah cara pembersihan. Benda najis yang tidak bisa menjadi suci. Yang kedua yaitu benda mutanajis bisa menjadi suci dengan cara yang pertama dicuci sampai hilang najisnya, yang kedua diperbanyak hingga menjadi 2 kola atau air, 2 kola untuk air, kemudian yang ketiga diubah sifatnya, hilang unsur haramnya, yang keempat najis mughalaza dicuci 7 kali dan salah satunya dengan tanah, najis mukhaffafa diciprati air hingga merata.
Kemudian yang kedua yaitu kotor dan menjijikkan. Di dalam ayatnya yaitu wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang artinya adalah apa yang dianggap baik oleh manusia, sedangkan arti al-khaba'is adalah yang dianggap kotor oleh manusia. Termasuk ke dalam jenis ini adalah air liur, air mani, belatung, dan kecoa. Kemudian berbahaya. Termasuk dalam kategori ini adalah tumbuhan dan hewan yang beracun. Kemudian sesuatu yang memabukkan, contohnya khamr dan alkohol. Di sini yang dimaksud dengan khamr adalah setiap khamr pasti mengandung alkohol, tapi tidak semua alkohol terkategorikan sebagai khamr. Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik itu yang berasal dari perasan anggur ataupun yang lainnya. Selain minuman yang memabukkan, tidak otomatis terkategori khamr, meskipun cair seperti obat sirup. Kemudian setiap khamr hukumnya najis dan haram meskipun sedikit. Alkohol ada yang dari industri khamr dan ada yang alkohol murni. Jadi di sini kalau khamr itu berarti mengandung alkohol, tetapi tidak semua alkohol itu mengandung khamr. Dan setiap khamr itu selalu memabukkan, tetapi kalau alkohol belum tentu memabukkan. Kemudian yang kelima adalah binatang buas, di mana di sini diterangkan bahwa binatang buas adalah hewan yang bertaring dan unggas bercakar tajam. Di sini misalnya singa, harimau, kemudian elang, burung raja wali itu termasuk binatang buas. Ada dalil yang melarang, di mana dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, 5 hewan fasik yang dapat dibunuh di luar atau di dalam tanah haram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing yang galak, dan raja wali. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fatwa MUI tentang alkohol. Yang pertama yaitu sumber asal alkohol, yaitu industri khamr. Jika berasal dari industri khamr, maka hukumnya haram. Jika sumber asal alkohol itu bukan dari industri khamr, maka halal. Kemudian batasan dari alkohol. Batasan dari alkohol yaitu jika di bawah 0,5% itu dikhususkan untuk minuman, maka tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan dalam kasus khamr. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal, kemudian di dalam Nomor 11 Tahun 2009 tentang hukum alkohol, Nomor 10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol, Nomor 11 Tahun 2018 tentang produk kosmetik yang mengandung alkohol, Nomor 40 Tahun 2018 tentang penggunaan alkohol atau etanol untuk bahan obat. Kemudian mengenai khamr. Apa sih yang dimaksud dengan khamr? Khamr adalah setiap yang memabukkan. Tidak hanya minuman, namun juga makanan dan lainnya. Jadi di sini yang dimaksud adalah jika minuman itu atau makanan atau produk lainnya yang mengandung khamr, maka dia akan memabukkan dan hukumnya haram. Kemudian batas minimal kadar alkohol 1%. Di bawah itu tetap haram atas dasar zat zari'ah tapi tidak najis. Etanol yang berasal dari industri khamr hukumnya haram dan haram digunakan untuk industri pangan. Etanol bukan dari industri khamr hukumnya suci dan halal digunakan dalam industri pangan jika produk akhirnya tidak terdeteksi, tapi menjadi haram jika masih terdeteksi. Jadi di sini pengertiannya yaitu jika etanol itu berasal dari industri khamr, maka hukumnya haram. Kemudian etanol bukan dari industri khamr, hukumnya suci dan halal. Jika hasil akhir dari produk tersebut tidak terdeteksi, tapi menjadi haram jika masih terdeteksi. Cuka dari khamr hukumnya halal dan suci, baik terjadi dengan sendirinya ataupun melalui rekayasa.
Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan. Menurut MUI nomor 11 tahun 2009, khamr adalah setiap minuman yang memabukkan. Alkohol adalah senyawa dengan rumus ROH atau AROH. Minuman beralkohol adalah mengandung etanol dan senyawa lain, baik melalui proses fermentasi maupun ditambahkan. Alkohol dari khamr hukumnya najis dan haram digunakan untuk produk makanan, obat, kosmetik, dan lainnya. Alkohol dari bukan khamr hukumnya suci dan boleh digunakan untuk produk makanan, obat, kosmetik, dan lainnya jika aman secara medis, tapi haram jika membahayakan. Kemudian penjelasan dari Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 yaitu tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol dan etanol. Kadar alkohol minimal khamr adalah 0,5%. Minuman yang masuk kategori khamr maka hukumnya najis dan haram. Alkohol dari industri non-khamr boleh jadi bahan produk makanan jika tidak membahayakan, boleh jadi bahan produk minuman jika tidak membahayakan dan kadarnya di bawah 0,5%. Produk perantara yang tidak dikonsumsi langsung yang mengandung alkohol non-khamr untuk bahan produk makanan hukumnya boleh jika tidak membahayakan. Dan untuk bahan produk minuman hukumnya boleh jika tidak membahayakan dan kadarnya di bawah 0,5%. Ketentuan umum terkait khamr dan alkohol mengikuti Fatwa nomor 11 tahun 2009 dengan tambahan definisi kosmetika sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, mengubah penampilan digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, dan menyemprot. Produk kosmetika yang mengandung khamr adalah najis dan haram digunakan. Halal non-khamr pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, hukumnya halal selama tidak membahayakan. Jika produk kosmetika ini mengandung khamr maka dihukumi najis dan haram. Tetapi jika produk kosmetik tidak mengandung khamr maka hukumnya halal selama tidak membahayakan. Ketentuan hukum terkait khamr, alkohol, dan minuman beralkohol mengikuti Fatwa nomor 11 tahun 2009 dengan tambahan definisi obat dan makanan. Definisi obat mengikuti Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan definisi makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman tidak termasuk obat. Obat-obatan cair yang berasal dari khamr hukumnya haram. Penggunaan alkohol non-khamr dalam obat dibolehkan dengan syarat yang pertama yaitu tidak membahayakan, tidak ada penyalahgunaan, aman dan sesuai dengan dosis, tidak digunakan sengaja untuk membuat mabuk. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai Fatwa MUI tentang makanan. Yang perlu diperhatikan di dalam Fatwa MUI tentang makanan atau minuman, yang pertama yaitu yang pertama, asal dari bahan baku. Yang pertama yaitu bahan baku dari nabati atau hewani. Jika bahan baku dari hewani, hewan harus halal atau tidak. Kemudian jika hewan halal, harus disembelih atau tidak. Kemudian jika disembelih, penyembelihannya benar atau tidak. Jadi di sini itu jika mengandung hewan, maka hewan tersebut, apakah hewan tersebut halal atau tidak. Jika hewannya itu halal, dilanjutkan lagi hewan tersebut disembelih apa tidak. Jika disembelih, maka penyembelihannya itu dengan cara syar'i atau tidak. Kemudian prosesnya, di dalam proses yang pertama penyembelihan secara muslim. Kemudian apakah penyembelihannya dengan benda yang tajam alatnya. Kemudian yang ketiga yaitu pemingsanan, yaitu tidak mematikan dan tidak melukai permanen. Yang keempat yaitu memotong 4 urat. Yang kelima pengulitan setelah mati. Dan yang keenam yaitu pembuatan pengemasan tercampur dengan non-halal. Di dalam Fatwa MUI tentang makanan atau minuman itu terdapat beberapa aturan. Yang pertama yaitu aturan yang pertama terdapat di dalam Fatwa nomor 12 tahun 2009 tentang
standar sertifikasi penyembelihan halal. Kemudian yang kedua, Fatwa nomor 52 tahun 2012 tentang hukum hewan ternak yang diberi pakan dari barang najis. Yang ketiga yaitu Fatwa nomor 7 tahun 2010 tentang kopi luwak. Yang keempat, Fatwa nomor 47 tahun 2012 tentang penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari mayita untuk bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Kemudian selanjutnya Fatwa nomor 30 tahun 2011 tentang penggunaan plasenta hewan halal untuk bahan kosmetik dan obat luar. Kemudian Fatwa nomor 2 tahun 2012 tentang sarang burung walet. Kemudian Fatwa nomor 2 tahun 2010 tentang air daur ulang. Fatwa halal kepiting. Fatwa nomor 24 tahun 2012 tentang pemanfaatan bekecot untuk kepentingan non-pangan. Fatwa nomor 25 tahun 2012 tentang hukum mengkonsumsi bekecot. Fatwa nomor 33 tahun 2011 tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal. Kemudian Fatwa nomor 20 tahun 2013 tentang penggunaan bahan selak sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Kemudian Fatwa nomor 42 tahun 2018 tentang hukum mengkonsumsi daging kanguru. Ketentuan dalam fatwa ini berkaitan dengan yang pertama yaitu standar hewan yang disembelih, yang kedua yaitu standar penyembelihan, yang ketiga standar alat penyembelihan, yang keempat standar proses penyembelihan, keempat standar pengolahan, penyimpanan, pengiriman, sampai dengan penyajian, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu stunning boleh dilakukan dengan syarat hanya menyebabkan pingsan dan tidak menimbulkan cedera permanen. Alatnya hanya digunakan untuk hewan halal, dilakukan di bawah pengawasan ahli. Selanjutnya yaitu jika bahan baku najis dalam pakan tidak lebih banyak dari bahan baku suci, maka hewannya halal daging dan susunya. Di sini misalnya contohnya yaitu dalam ternak lele, jika kolam lele itu lebih besar kolamnya, kemudian diberi pakan kotoran hewan, misalnya pakan ayam, itu dianggap halal karena bahan baku najis dalam pakan tidak lebih banyak dari bahan baku yang suci. Di sini termasuk air kolam. Maka hewannya dianggap halal. Bahan pangan rekayasi unsur produk haram yang tidak menimbulkan dampak bau dan rasa pada hewan itu dan tidak membahayakan konsumen, maka hewannya halal. Tapi jika timbul dampak pada bau dan rasa hewan itu membahayakan konsumen, maka haram. Maka ternak yang dicampur dengan babi dan turunannya atau hewan najis lain, maka hukumnya haram dan tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian Fatwa MUI nomor 7 tahun 2010 mengenai kopi luwak. Kopi luwak itu mutanajis, halal setelah disucikan. Syaratnya biji kopi masih utuh terbungkus kulit tanduk, dapat tumbuh jika ditanam kembali. Jadi kopi luwak ini halal jika disucikan dengan syarat bijinya ini masih utuh, tidak ada yang cangkangnya itu rusak atau bijinya ini masih terbungkus kulit tanduk dan jika ditanam masih bisa tumbuh kembali. Kemudian Fatwa MUI nomor 47 tahun 2012 penggunaan bulu, rambut, dan tanduk dari mayita untuk bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika. Hewan halal adalah hewan yang boleh dimakan yang telah memenuhi syarat seperti disembelih. Selain itu adalah bangkai atau mayita. Bulu, rambut, seluruh bagian anggota tubuh manusia adalah suci tapi haram dimanfaatkan untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal hukumnya halal untuk kepentingan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Kulit dari bangkai atau mayita hukumnya halal dan suci setelah disamak dan boleh digunakan untuk kepentingan non-pangan, termasuk obat luar dan kosmetika. Bulu, rambut, dan tanduk dari hewan halal dan mayita boleh digunakan untuk kepentingan non-pangan, termasuk obat luar
dan kosmetika, tapi haram digunakan termasuk untuk bahan pangan. Plasenta dari hewan halal boleh digunakan untuk bahan kosmetika dan obat luar. Plasenta dari bangka mayita haram digunakan untuk bahan kosmetika dan obat luar. Kemudian Fatwa MUI nomor 2 tahun 2012 mengenai sarang burung walet. Sarang burung walet itu berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung walet yang tercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah atau air liur yang telah mengering. Sarang burung walet dengan ketentuan tersebut hukumnya suci dan halal. Sarang burung walet yang tercampur atau terkena barang najis harus disucikan secara syar'i merujuk pada Fatwa nomor 2 tahun 2010. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh. Air daur ulang. Kemudian Fatwa MUI nomor 2 tahun 2010 mengenai air daur ulang, di mana air daur ulang ini bisa menjadi suci dan mensucikan jika dilakukan salah satu proses berikut. Yang pertama yaitu menguras air yang terkena najis hingga tersisa air yang aman dari najis. Yang kedua yaitu menambahkan dengan air yang suci dan mensucikan hingga mencapai volume 2 kola atau 270 liter dan semua unsur dan sifat najis telah hilang. Kemudian mengubah air dengan alat bantu yang bisa mengembalikan sifat asli air dengan syarat air lebih dari 2 kola dan alat sucinya. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.